Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik bagaimana belajar sesuatu menjadi lebih cepat dengan teknik Feynman. Yuk, let's check it out. Apakah kamu mencari satu teknik untuk dapat meningkatkan cara belajarmu dengan lebih baik? Teknik ini dapat membantumu belajar lebih cepat, menghafal lebih banyak, dan menguasai mata pelajaran seperti yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Strategi inovatif ini dipelopori oleh Richard Feynman. Dia adalah seorang fisikawan pemenang Nobel. Pada pertengahan tahun 1900-an, Feynman adalah pelopor dalam matematika kuantum dan fisika partikel. Dia merupakan salah satu pendiri komputasi kuantum dan salah satu yang pertama memperkenalkan konsep teknologi nano. Tetapi Feynman tidak mendapatkan kecakapan akademisnya secara kebetulan. Ya, Feynman lah yang menciptakan tekniknya sehingga dia bisa belajar lebih baik daripada orang lain. Teknik ini tidak hanya akan menyerap lebih banyak informasi dan tidak perlu menghafal lebih banyak kosakata. Teknik Feynman ini berkisar pada pemahaman yang lebih dalam tentang mata pelajaran yang ingin kamu kuasai. Dengan menggunakan teknik ini, Feynman memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1965 untuk karyanya tentang elektrodinamika kuantum. Inti dari kejeniusan ilmiah Feynman yang mencengangkan adalah proses 4 langkah yang dapat dipelajari siapa saja. Jadi, proses apa itu dan apa itu teknik Feynman? Mari kita mulai dari gambaran umum dan kemudian kita akan membahas yang lebih baik dari setiap detail teknik ini. Teknik Feynman memecah proses pembelajaran menjadi 4 langkah luas dan berulang. Kamu dapat menggunakan 4 langkah ini untuk belajar dengan baik hampir semua hal. Teknik itu sendiri didasarkan pada pengamatan sederhana. Feynman mencoba membaginya dalam 2 jenis pengetahuan. Banyak orang tahu tentang istilah tertentu, tapi sangat sedikit dari mereka yang memahaminya. Selama sekolah, kita diajarkan untuk menghafal istilah dan nama atau judul tertentu. Banyak dari kita memiliki bank kata kunci yang tersimpan dalam ingatan kita ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu yang kita rujuk dan menggunakan semua kata yang rumit yang dimiliki. Saat ini, di sebagian besar waktu, kata-kata itu mengkomunikasikan inti dari apa yang kita katakan, tetapi mereka belum sepenuhnya menjelaskan konsepnya. Ada orang yang mempercayai kamu, atau lebih tepatnya mereka percaya bahwa kamu cukup pintar untuk mengetahui apa yang kamu bicarakan. Tetapi kenyataannya, tidak ada di antara mereka yang sepenuhnya memahami apa yang kamu katakan. Kamu menggunakan istilah yang rumit seperti tongkat penyangga yang kamu kompensasikan untuk menutupi kekuranganmu dalam pengetahuan. Sekarang Feynman membedakan antara jenis pengetahuan yang akan kami sebut mengetahui dan jenis pengetahuan baru yang disebut pemahaman. Untuk memahami sesuatu adalah dengan menjelaskan konsepnya sehingga siapapun dapat memahaminya. Itulah mengapa titik fokus teknik Feynman adalah penyederhanaan. Untuk benar-benar memahami suatu topik, kamu harus mengajarkan topik itu kepada seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Seseorang dengan latar belakang nol pada topik yang akan kamu diskusikan. Jika kamu tidak dapat menjelaskan topik itu kepada seseorang yang amatir tersebut, maka ada celah dalam pemahamanmu menurut Feynman. Tetapi, bagaimana kamu menggunakan teknik Feynman ini untuk mempelajari apa yang ingin kamu pelajari? Teknik Feynman menggunakan 4 langkah mudah untuk membantu kamu belajar, memperkuat pengetahuan kamu, atau mengatasi mata pelajaran yang membingungkan. Langkah pertama adalah memilih apa yang ingin kamu pelajari. Ambillah selembar kertas kosong dan pena atau pensil. Pada bagian atas halaman, tuliskan mata pelajaran yang ingin kamu pahami. Oke, katakan saja misalnya kamu ingin belajar bagaimana gravitasi bekerja. Siapapun dapat mengatakan bumi ini memiliki gravitasi. Namun, dapatkah kamu menjelaskan bagaimana gravitasi berfungsi, mengapa itu ada, dan dari mana asalnya? Itulah tujuan dari teknik Feynman. Pada akhir proses ini, kamu akan dapat menyelesaikan pemahaman tentang subjek apapun yang kamu pilih. Tetapi untuk saat ini, cukup tuliskan nama konsepmu pada lembar kertas itu. Langkah kedua adalah saat kebanyakan orang menyadari betapa sedikit yang mereka pahami. Pada langkah kedua ini, kamu akan menuliskan penjelasan yang sederhana dan jelas tentang subjek. Kamu tidak perlu menggunakan istilah yang mewah dan melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuan yang kamu miliki. Saat ini, jika kamu belum menyadari penjelasan yang sudah singkat dan sulit untuk menuliskannya, kamu butuh waktu dan pemahaman yang mendalam untuk menjelaskan subjekmu dengan satu definisi yang lebih sederhana. Itulah sebabnya teknik Feynman sangat membantu. Kamu perlu memahami subjek atau topik sepenuhnya. Bila tidak, maka kamu akan kesulitan untuk menuliskan penjelasan yang memadai. Setelah kamu menulis penjelasanmu, sekarang saatnya kita melangkah ke nomor 3. Memberikan penjelasan dari awal hingga akhir. Apakah kamu melihat kesenjangan dalam pemahamanmu? Apakah definisi kamu masuk akal? Apakah ada area di mana kamu terjebak atau tidak tahu apa yang harus ditulis? Langkah ketiga mengajarkan kamu 2 hal penting. Pertama, itu
itu menunjukkan kamu benar-benar memahaminya. Semua bagian singkat dari penjelasanmu menunjukkan pemahaman sebagian dari subjek atau topik yang ada. Jika kamu berhasil hingga sejauh ini, maka kamu sedang dalam perjalanan untuk menguasai topik ini. Banyak orang ketika ditantang untuk menjelaskan suatu subjek, mereka tidak tahu harus memulainya dari mana. Jika kedengarannya seperti ini, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk dapat menggunakan teknik Feynman ini. Strategi ini spesifik dirancang untuk meningkatkan pengetahuan kamu dari waktu ke waktu, tidak peduli seberapa baik kamu melakukannya. Lanjutkan saja ke langkah keempat. Langkah keempat ini adalah bagian paling penting dari proses pembelajaran. Setelah kamu menemukan lubang dalam pemahamanmu, kamu harus kembali ke sumber materinya. Baca ulang dan temukan sumber baru. Dengarkan penjelasan yang diberikan para ahli tentang subjekmu. Saat dirimu membaca dan mendengarkan orang lain, kamu mungkin menemukan kesadaran yang mengejutkan ketika kamu mempraktikkan teknik Feynman. Kamu belajar membedakan antara mengetahui dan memahami. Ketika kamu mendengarkan orang lain berbicara, kamu dapat mengetahui apakah mereka memahami apa yang mereka bicarakan atau tidak. Banyak orang menutupi kesalahpahaman mereka dengan jargon rumit yang tidak jelas dan seringkali tidak berarti. Mengapa demikian? Karena mereka ingin terdengar cerdas. Ya, pada akhirnya kita semua ingin terdengar cerdas, bukan? Tetapi ilusi itu jarang mewakili orang di bawahnya. Jika kamu tidak dapat memahami subjek, maka mereka mungkin tidak mengerti subjek tersebut dengan baik. Kamu mungkin menemukan bahwa orang itu tidak pintar seperti yang kamu pikirkan. Mereka menyalin dan mendaur ulang secara teratur. Sebagian besar waktu itu saja yang diperlukan untuk terdengar pintar. Orang lain tertipu oleh kata-kata besar dan terminologi mewah, dan para pengguna ini jatuh pada trik yang sama. Mereka yakin mereka mengerti apa yang mereka katakan, bahkan jika mereka tidak sekalipun. Dalam percakapan sehari-hari, teknik Feynman memberi kamu telinga yang tajam untuk hal yang ditutup-tutupi dan omong kosong belaka. Kamu akan mendapat membedakan antara mereka yang tahu dan mereka yang mengerti, karena kamu telah menemukan seperti apa pemahaman yang sebenarnya. Tapi yang lebih penting, kamu akan belajar ketika kamu tidak memahami apa yang telah kamu bicarakan. Itu sendiri merupakan sebuah keterampilan langka yang dikuasai oleh individu paling intelektual di dunia. Mereka dapat mengenali kesenjangan dalam pengetahuan mereka. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini, tetapi mengenali saat kamu salah lebih berharga daripada mengenalinya saat kamu benar. Oke, sekarang mari kita kembali ke proses 4 langkah kembali. Misalnya, kamu telah menghabiskan beberapa waktu di langkah keempat. Kamu telah membaca ulang dan mempelajari kembali. Kamu mengisi kesenjangan dalam pemahamanmu. Sekarang kamu ingin melihat seberapa banyak pengetahuan baru yang telah diserap. Teknik Feynman dirancang untuk diulangi. Setelah kamu belajar informasi lebih lanjut, kamu kembali ke langkah 2. Tulis ulang penjelasan awalmu dan sama seperti sebelumnya, kamu berpura-pura bahwa kamu sedang mengajar topik pada seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Jagalah agar bahasamu tetap sederhana dengan konsep yang jelas. Ini sangatlah penting. Ketika kamu mengulangi prosesnya, mulailah penjelasanmu dari awal. Jangan hanya mengisi ruang kosong yang kamu tinggalkan pertama kali. Mengapa ini penting? Jadi, karena pemahaman kamu menjadi lebih jelas, kamu akan menemukan cara yang lebih baik untuk mengungkapkannya dan menjelaskan topik itu. Oke, mari kita kembali kepada contoh pertama kita. Bagaimana cara kerja gravitasi? Pada awalnya mungkin masuk akal untuk menjelaskan gravitasi seperti ini. Gravitasi adalah gaya ke bawah yang diciptakan oleh bumi. Langkah ketiga, bagaimanapun telah kamu terpapar oleh pengetahuan baru, kamu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang gravitasi, sehingga selama langkah keempat, kamu menjelaskan gravitasi dengan sedikit berbeda. Kali ini, kamu mengatakan gravitasi adalah gaya yang diciptakan oleh benda apapun dengan massa yang menarik benda lain ke arah pusatnya. Tidak hanya penjelasan ini lebih akurat, namun juga lebih mudah dipahami. Saat kamu mempelajari kembali dan meninjau ulang, maka penjelasanmu akan menjadi lebih baik lagi dan lebih ringkas. Jika definisi yang kamu berikan tidak cukup jelas, mulailah kembali, pelajari lebih dalam dan coba jelaskan topik ini berulang-ulang. Semakin jauh kamu mendorong pemahamanmu, maka semakin luas pula pemahamanmu. Kamu mungkin menemukan bahwa satu teknik Feynman bercabang ke yang lain. Saat kamu menyelidiki gravitasi sebagai misal, kamu mengetahui bahwa kamu tidak begitu memahami apa itu massa. Jadi, mulailah dari langkah pertama. Tuliskan apa itu massa di bagian halaman kertas dan kemudian coba kamu jelaskan secara sederhana. Begitulah teknik Feynman menghubungkan dan bercabang menjadi jejaring penjelasan. Jika kamu dapat menjelaskan dan mendefinisikan setiap konsep pada jaring-jaring tersebut, maka kamu telah melangkah lebih dekat untuk menguasai topik ini. Teknik Feynman merupakan salah satu model mental paling universal di luar sana. Sangat bagus untuk pelajaran akademis, tetapi bukan itu saja.
kamu dapat menggunakan teknik Feynman untuk mengatur dan menjelaskan tujuanmu. Mengapa kamu ingin mencapai sesuatu? Mengapa kamu memilih jalur karirmu? Masing-masing pertanyaan ini bisa menjadi subjek yang kamu tahu tetapi kamu tidak mengerti, sehingga kamu menulis penjelasanmu. Buatlah sederhana dan ringkas, dan kemudian carilah celah dalam pemahamanmu. Bagi banyak orang, proses ini memberikan motivasi dan kejelasan yang mendorong mereka ke arah yang benar. Kamu juga dapat menggunakan teknik Feynman untuk membuat keputusan ketika dihadapkan dengan pilihan yang rumit. Gunakan metode ini untuk menjelaskan dengan gamblang pilihanmu. Dengan mempersempit pilihanmu, kamu mungkin akan menemukan jawaban. Jadi, jika kamu pernah dihadapkan pada sesuatu yang membingungkan, ya, kamu tahu itu tapi tidak mengerti tentangnya. Ingat proses 4 langkah ini. Teknik Feynman adalah strategi universal untuk menyelesaikan kesalahpahamanmu dan mengembangkan penguasaan intelektual yang sebenarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.